Kata-kata everything's gonna be alright tuh sebenarnya. Itu nggak pantas disampaikan untuk orang yang lagi ada masalah. Hal terekstrim apa yang akhirnya lu pikirkan pada saat kondisi seperti itu? Lah. Jadi lu sempat udah berpikir bahwa Gue udah menyiapkan tempat, udah menyiapkan alat, udah menyiapkan surat. Lu udah tulis? Udah. Gue nggak bersalah. Gue cuma lelah. Sebelum podcast kita pakai dulu produk Sombong Face Wash dengan 5 kandungan untuk menjaga kulit Anda. Kayak iklan banget ya. Produk gue sendiri sih. Kali ini yang gue pakai sunscreen guys. Jadi setelah cuci muka pakai face washnya, lu pakai sunscreen ini. Ini kalau matahari atau lampu yang keras, dia cover sangat bagus dengan 5 perlindungan aja. Jangan lupa beli ya di Tokped. Asik. Refill bro gitu. Boleh selalu. Ini podcastnya juga ngasal sih sebenarnya. Ini asli nggak sih? Asli, Wak. Oh asli? Kadang-kadang dia suka pergi. Jangan dong. Bukan dong, masa hidup. Woi, tepuk tangan dulu ya. Wow. Yoi, udah lama. Kenapa tuh? Ini bukanya gimana? Lu udah punya, lu gak bisa buka Udah, gimana? Ini baru. Ah, bukanya gimana sih? Pencet. Ya Allah. Di nejong. Baru biasanya gue yang ngatur lagi, Den. Lu laki cuy, gak usah kayak gitu-gituan. Kali pakai casing-casing. Bukan, ada merek. Oh, emang kenapa kalau ada merek? Iya nggak apa-apa. Lu kan? Ya gua nggak peduli sih. Oh gitu. Kan lu yang rusak. Kalau misalnya kalau bisa syuting, ini gue tutup rokoknya. Oh, lu tutup ya. Iya. Asik. Gue pengen jadi BA soalnya. Oh belum ya. Kali-kali kalau lu tunjukin ya kan. Bener. Lu kepengen banget gak jadi bintang iklan rokok? Bintang iklan rokok? Pernah. Berarti udah nggak kepengen. Tapi dulu masih sama teman-teman tuh satu grup. Kalau yang sendiri belum. Oh berarti belum profil lu banget tuh gitu. Iya, dulu satu grup gitu. Gue tuh cuma taunya Gofar di 2 tahun yang lalu apa setahun lebih yang lalu lah. Namanya gede banget, Wak. Ini versi gue dulu ya. Iya. Gede banget nih orang siapa ya? Tiba-tiba kan. Terus gue cek segala macem. Tampilannya berandalan banget nih. Gue taunya kayaknya anak broadcaster dari suaranya kan. Terus bawa acaranya di mana-mana, terus laku banget. Ini versi gua. Versi gue ya, gua nggak tahu versi kalian. Kita tunggu pertanyaan berikutnya. Biasanya kalau ditinggi-tinggiin dulu ada pertanyaan berikutnya nih. Pamungkasnya belum ada. Gua polos aja. Oke. Terus abis itu, kok womanizer banget, cewek-cewek kok pada mau sama dia. Terus gue bilang, ini orang apa kelebihannya ya? Apa kodamnya knalpot racing kali kan? Iya kan? Suka otomotif. Pas gue lihat orangnya, lah kesandung masalah. Iya. Terus sempet teleponan gue, Kalau gini pas jadi masalah itu tuh tiba-tiba ada yang komen. Sini curhat. Iya, gue. Oh iya gue ya, Pak. Iya. Baru kita teleponan, WhatsAppan. Iya. Gue lihat itu cukup keras sih kayaknya, kayak semacam cancel culture ya kalau istilahnya ya. Kalau menurut lu keras nggak kejadian yang waktu itu buat hidup lu? Cancel culture sih menurut gue aneh ya. Aneh. Enggak, ini kita ngomongin cancel culture dulu. Menurut gue aneh. Jadi pernah ada siapa sih? Stand up comedian dari Amerika ya. Gue lupa siapa namanya. Dia bilang gini, ketika lo meng-cancel orang gara-gara omongan dia yang 10 atau 20 tahun lalu, maka lo akan bisa di-cancel sama orang lain juga atas omongan lo yang sekarang. Oh iya, betul. Gitu. Betul. Jadi apakah itu fair? Menurut gua enggak sih. Nggak fair? Karena orang bisa berproses. Gini. Ini yang lagi rame soal cuitan-cuitan yang orang pengen menjadi gubernur, pengen jadi caleg. Iya. Kayak gue mungkin lu tweet gue tahun 2009-2010, ya gue juga ngebaca kayak apaan sih, gue geli banget sih. Iya. Gue norak banget sih. Iya. Gitu. Iya. Jangankan yang 20 tahun lalu atau 10 tahun lalu, yang mungkin 3 tahun lalu deh. Iya. Gue bahas apa di Instagram atau apa, nih apaan sih gue norak banget gitu. Iya. Ada. Orang kan berproses gitu. Cuma kan yang waktu itu akhirnya menjadi penyebabnya gara-gara thread-nya seorang wanita ya kalau gue nggak salah. Iya. Kemudian lu dihantam tuh, betul ya? Iya. Lu dihantam kan? Iya. Lu dihantam pertamanya apa tuh? Itu yang apa namanya, yang ngasih tahu gue manajer gue dulu. Iya, ini ada. Asik nih. Ada problem nih. Untold story. Iya. Problem nih. Dikasih linknya. Waduh, apaan nih gitu kan? Iya bingung. Itu kan kalut lah. Cuma gue pengen jadi
pengen pakai akal sehat. Apa ya? Tenang dulu nih. Tenang dulu. Ini kemana ya? Apa ya? Oh, kejadiannya di tanggal sekian, tahun sekian, di tempat ini gitu kan. Iya, dari tulisan dia nih. Iya, makanya gue hubungin nih teman-teman tuh yang ada di tempat itu. Lu mencari tahu? Iya, bahkan gue kontak panitianya. Oke. Udah kontak tuh, segala macam, Pak. Oke. Hah, Far, kan gue jagain lu, kata panitia gitu. Oke. Far, kan gue LO lu, gue kan kayaknya ada 6 atau 7 orang yang jagain lu deh. Oke. Gitu. Kan gue ngeliat kayak gitu-gitu. Nah, udah tuh gue memberanikan diri untuk langsung jawab itu. Salahnya gue mungkin gue nggak mikir-mikir dulu ya, langsung jawab aja gitu kan. Iya. Balas Iya. tweetannya dia gitu. Iya. Tapi akhirnya, wah ini makin gede. Lu balasnya waktu itu apa ya, Bang? Gue lupa ya. Tapi intinya itu memicu. Intinya ada kayak ada kesan kesombongan di situ. Kayak lu lah. Oh, Pebasket sombong. kenapa gitu. jadi gua? Tiba-tiba Pebasket sombong. Pebasket sombong. Iya. Karena lu gini, tidak merasa dan tidak kata-kata gue pokoknya yang gue ingat adalah gue bersedia Hmm. menyelesaikan ini dengan cara apapun gitu. Tapi saran saya sih kita mendingan secara hukum aja. Nah, menurut orang-orang bahkan katanya ilmu PR itu sombong tahu, Far. Karena lu mau bawa ke ranah hukum. Karena menurut gue salah satu yang bisa membuktikan atau ya biar adil semua-muanya ya. Oke, ini ngomongin adil agak sulit nih. Nah, susah. Biar clear lah. Susah, biar clear. susah. Ya, biar clear. Ya udah, kita di situ aja gitu. Iya. Iya, Lu nggak coba hubungin dia nggak? Kayak udah, ngajak. gue teleponan. Oh, sama si wanita itu. Gue sama cewek itu sama si manajer gue teleponan. Dan lu berhasil kontak? Udah, dan gue minta izin untuk merekam pembicaraan ini. Oh, lu teleponan? Iya, gue rekam. Pembicaraannya gue rekam. Oke. Ya udah, terus akhirnya gue akhirnya memberikan dia kayak ya udah lu maunya gimana? Oh, tidak Iya. ketemu, deadlock. Ya udah mau gimana? Ya udah, gue akan cari bukti. Oh, silakan cari Oke. saksi. Oke. Cuma secepatnya ya, karena ini masalah besar. Gitu. Dengar-dengar lu sampai rugi banyak ya? Lumayan cuy. Sampai 10 miliar katanya. Gue lumayan lah. Enggak, itu serius 10 miliar? Iya. Atau lu karang-karang? Enggak, beneran yang kontrak batal atau yang akan kontrak tapi nggak jadi. Oh, oke. Berarti Iya. total keseluruhan. Iya. Oh, ini Itu tuh sama yang usaha gue yang lama sih nggak kehitung di situ. iya, pokoknya gue tahu kok. Itu aduh anjing lah pokoknya kan. Gara-gara masalah satu yang belum jelas ucuk-ucuknya, Iya. gue udah pasti kena hantem nih ibaratnya gitu kan. Mentalnya ya kusut juga cuy. Hancur ya? Kusut. Lu pernah ada di titik mental breakdown seperti itu nggak? Sebelumnya, Mm. kayaknya itu yang salah satu yang paling parah ya. Itu? Ya kalau sebelumnya dulu kan kayak masalah, kayaknya hidup tuh kan ketika kita bertambah umur, masalah kita kan semakin berat nih. Iya. Ya level kita makin berat tuh. Heeh. Tapi contoh gini, gue pernah merasa gue berada di titik yang terendah. Itu yang mana? Zaman dulu. Zaman dulu. Apa itu? Ketika gue nggak punya siapa-siapa nih, keluarga gue nggak tahu kemana gitu lah. Adalah gitu lah. Oh, ini Iya. background Iya, keluarga. background ya. Oh, oke. Nah, tapi ketika gue pikir sekarang, kok kayaknya dulu mudah-mudah aja kalau sekarang dipikir gitu kan. Setelah bisa lewati. Iya. Bisa lewati. Nah, Oke. tiba-tiba ada masalah yang lebih besar lagi, Yang ya itu. udah yang itu gitu. Belum pernah ya? Ya se-Indonesia sih dihujat belum ya baru itu ya. Iya. Kesalahan ya. Iya. Enak kan rasanya? Jangan lagi Iya. sih. Iya, apalagi Jangan lagi tampang-tampang kayak lu gitu ya. Itu pasti kan tidak mungkin tidak menzolimi lah istilahnya. Oh. Kalau dilihat ya, Kalau orang-orang Kesannya. bilang fit the profile. fit the profile. Iya, Iya, jadi iya. tuduhan itu lihat kelakuannya Gofar kayak gini, udah Hmm. pasti dia nih. Iya, gitu. iya. Udah pasti ngelakuin. Iya. Gitu. Iya. Tapi lu lakuin. Enggak lah. Bagus Enggak, gue tuh tipikal yang minta izin. Iya, tapi sekarang akhirnya ngebuktiinnya gimana itu, Fat? Ya menurut gue ini udah satu belederan dalam hitungan jam ya. Tiba-tiba terus besok banyak kehilangan pekerjaan gitu kan dalam dia nggak Orang sampai secepat 24 itu jam. langsung narik Nggak ya? nyampe 24 jam. Secepat itu ya? Iya, nggak nyampe 24 jam. Tahu nggak kenapa secepat itu? Aduh, sebenarnya gue udah ngomong ini sih, tapi yang pasti sih brand itu narik ketika ada statement dari toko gue yang dulu. Toko? Ya, usaha Oh, gue yang dulu. tadi. Iya, ada statement bahwa Itu tidak secara tidak langsung iya, memperkeruh. kesannya melegalkan, oh teman baiknya Gofar begitu gitu kan. Mengakui seakan-akan gitu. Oh kan. iya. Iya. Emang lu nggak deket? Enggak, gue mikirnya sekarang gini. Dulu gue marah akan hal itu. Iya, ini Marah asik banget. ya. Iya. Membuka luka lama. Iya. Tapi sekarang gue mengerti. Itu adalah business wise ya. Harus dilakukan. Iya, yang mungkin ya lu harus menyelamatkan orang-orang gitu kan. Iya, perusahaannya kan. Apakah itu adil? Gue nggak bisa ngomong.
Iya. Karena bagi gue nggak adil, bagi dia adil, bagi orang adil. Mungkin sebaliknya, gitu. Tapi bagi gue mikir garis besarnya ya sekarang. Ya udah, kayak mungkin tuh bisnis wise ya udah. Tapi lu sempet kecewa pasti. Banget, pasti saat itu ya marah sih. Cuma ada kalimat yang lu nggak suka mungkin pada saat statement itu ya. Ada sih. Iya. Ada. Tapi pasti ada. Nggak perlu dibahas lah ya. Nggak perlu dibahas. Ya. Ada. Tapi sudah selesai akhirnya. Gue sekarang lebih ke ya udah aja. Gitu. Bagaimanapun ya tokoh itu kan yang membesarkan nama gue juga gitu kan. Gue juga pernah bersenang-senang di situ juga gitu kan. Gue juga ada cerita dalam hidup gue di situ. Jadi sekarang sih gue kalau ada yang kayak gitu jadi ketawa. Kan level ikhlas orang sih menurut gue yang paling tinggi ya ketika bukan melupakan masalah, tapi ketika menertawakan masalah. Wow. Iya. Itu dia udah melewatinya. Udah ikhlas banget. Udah ikhlas, dia artinya udah berdamai dengan itu. Kalau sekarang sih gue udah ngetawain itu. Tapi lu akhirnya berteman lagi nggak? Tidak ya? Mungkin dengan beberapa iya kali ya. Iya, tapi nggak selesai ya? Belum kayaknya sih ya. Kalau untuk beberapa orang sih nggak apa nih? Belum kelar apa dulu nih? Urusan kalian yang dulu kan. Kalian pernah bareng bikin bisnis. Secara pribadi atau secara perusahaan? Kalau perusahaan udah kelar. Secara pribadi lah. Secara pribadi kayaknya kalau gua ya merasa udah kelar aja. Oh, udah kelar ya. Tapi nggak tahu orang itu. Ya nggak tahu lah. Nggak tahu dan gua nggak peduli juga. Gitu. Ketika emang dia belum kelar, ya gua nggak peduli juga sih. Oke. Iya, maksud gue sekarang gue lebih mementingkan energi positif gua gitu kan. Ketika emang dia masih benci itu urusan lu. Oke. Yeah. Kita balik ke situ ya. Berarti ini kan luka yang akhirnya membuat lu merasa bahwa lo kok begini, lo kok begitu, lo kok begini, lo kok begitu. Dihajar wartawan nggak? Iya. Dihajar ya? Iya, tapi dibikinin handphone. Dibikinin narasi nggak? Wah iya, tuh narasi aneh-aneh banget tuh. Gila kayak gue, kapan gue pernah ngomong gini gitu kan. Iya. Karena gue matiin, mungkin gue nggak. Karena lu nggak jawab, dia bikinin lu tambah narasi kan? Karena gue mungkin dulu nggak wartawan friendly kali ya. Jadi ketika wartawan ngubungin, memang gue saat itu matiin telepon kan. Iya, jadi kesannya lu arogan. Iya, lu nggak kooperatif. Kalau lu nggak kooperatif, kok gue nanya lu nih, gue punya hak untuk nanya lu. Gue mau ngasih bantuan nih malah maksudnya gitu kali. Cuma satu gue matiin handphone. Jadi bikin narasi. Nomor telepon lu dicantumin nggak? Di mana? Di salah satu mungkin media sampai akhirnya orang tahu. Oh, saya dicantumin. Wah, iya, sampai gue diteleponin semua orang. Tunggu deh, itu nggak boleh tahu. Nggak boleh tahu. Cuman gue penasaran, sebenci itu sama lu sampai lu cantumin nomor gue, kan gue belum tentu terbukti bersalah. Tunggu deh, di tabloid itu tuh lu ditulis apa? Ditulis nama Denny Sumargo, nomor telepon sekian. Untuk supaya orang lihat dan bisa ngubungin gue, mau apa lagi? Kan itu nggak boleh. Lu waktu itu berapa kali miss call cuy? Sehari cuy. Buset, ratusan sampai ribuan brother. Isinya sampah semuanya gitu loh. Tunggu deh. Ini mungkin gue pengen belajar dari lu ya. Kenapa jadi belajar dari gue? Kenapa lu jadi belajar dari gue? Lu kayaknya untuk yang bersifat problematik kayaknya lu lebih senior ya. Gue pengen belajar ya. Apaan anjir? Gue pernah denger lu katanya mendekam diri di kosan sampai main layangan gitu. Ya, saya stres itu gue. Karena di awal-awal berat banget. Oke, pertanyaan gue. Apa yang bisa membuat lu tetap waras? Mama gue. Oke. Karena gue waktu pergi dari Jakarta, gue itu pamit sama mama gue. Gue bilang, "Ma, saya tidak akan pernah kembali kalau saya tidak jadi orang." Jadi gue ngerasa gue harus ngelewatin ini, entah gimana cara ngelewatinnya. Gue harus bertahan nih. Untuk setiap langkah gue harus tetap bernapas, tetap waras. Karena kalau enggak, gue akan kalah. Dan kalau gue kalah, bagaimana kabarnya kehormatan yang gue bawa di pundak gue atas nama mama gue ini. Mama gue tuh cuma ngasih gue ilmu sama prinsip dan integritas buat hidup. Dia nggak ngasih gue harta, bro. Jadi ini yang buat gue berharga dan itu tangan gue udah rusak gitu loh. Jadi ketika gue jalan, gue selalu menggigil sendiri ketika gue nginget mama gue gimana ya. Sampai akhirnya gue denger mama gue mulai banyak mengurung diri di tempat gym. Dia kan suka nge-gym. Dia sering diomongin, dia dengar. Sama lagi. Iya, sama lagi. Akhirnya dia menyendiri. Karena itu psikologis pasti kena. Sekuat-kuatnya mama gue tuh kuat banget, bro. Tapi dia nggak pernah sekalipun nelfon gue mengeluh. Ini kau itu nak, kau bikin malu. Nggak pernah. Jadi beban gue jadi gede, bro. Gue ngerasa kayak gue harus bisa keluar dari ini, tapi gimana caranya? Tidak ada jalannya, bro. Sama kayak apa yang lu alamin, nggak ada jalannya. Sekarang gimana cara ngebuktiinnya? Betul. Yang lu alamin, makanya waktu kita ngobrol itu kan gue bilang, gimana cara ngebuktiinnya? Karena gini, itu benar. Pertama yang gue bilang malu, pelecehan seksual memang serumit itu. Sangat sensitif. Sangat
sensitif dan rumit. Iya. Rumitnya gini, orang-orang bilang bahwa korban atau calon korban atau apapun itu namanya, itu susah untuk membuktikan. Iya. Ya, tapi mereka juga harusnya paham bahwa sang tertuduh itu juga susah membuktikan. Iya. Jadi peliknya susah membuktikan inilah yang menjadi celah atas dasarnya cancel culture. Nah pertanyaan gue kenapa waktu itu akhirnya masalah itu cuma selesai lewat permintaan maaf cewek itu. Iya. Iya. Jadi saat itu, ini peliknya tuh di sini. Ini yang kita mau tahu. Karena begini nih, maaf nih. Peliknya pelik banget, Den. Ini pelik banget. Kenapa gue mau bahas ini? Karena menurut gue, orang pada saat dia bikin statement, lu masih kena kesan bahwa pasti diapa-apain sama Gofar. Ada kesan begitu. Iya, entah lu itu ngerti power. Kan? Iya kan? Sekarang gini, kalau gue punya duit, punya power segede itu gitu kan. Iya. Untuk bisa dalam tanda kutip membungkam. Buat apa kasusnya bisa sampai tahunan, setahun loh itu. Lama itu. Lama lah. Lama. Setahun untuk ketemu sama orang itu. Iya. Karena gue kan sebelumnya kan udah kayak menyurati Komnas HAM, Komnas Perempuan 3 kali loh. Iya. Bahkan LPSK lah gue suratin kayak, kok ini nggak ada titik terang ya, kok gue nggak ditemuin ya. Gitu. Digantung. Ya. Kayak digantung gitu loh posisinya. Akhirnya polisi adalah langkah terakhir. Iya. Langkah terakhir. Pertanyaannya kenapa lu nggak nuntut? Oke. Nggak bisa. Kenapa? Alasan kedua adalah sentimental gue terhadap dia dan keluarganya. Kayak, gue kayak tersentuh lah. Lu nggak sampai hati? Ya, betul. Oke, tapi ini nggak bisa diterima masyarakat ya? Betul, nggak bisa diterima. Berarti label kesannya lu itu ada penjahat-penjahat ceweknya gitu lah. Penjahat apa sih namanya kalau istilahnya gitu ya? Penjahat kelamin. Bukan penjahat kelamin lah, penjahat pelecehan gitu-gitu. Itu nempel dong jadinya ya? Ya mau nggak mau sih ya, cuman iya. Dan lu pasti males ngobrolin itu ya, maaf ya. Nggak apa-apa, santai. Iya, nggak enak banget. Kalau gue sekarang sudah santai banget. Tapi tetap pasti di sini nggak enak. Betul. Cuma gini, yang harus dipastikan adalah gue tidak setuju dengan yang namanya kejahatan seksual. Itu udah pasti. Iya. Ya, itu udah pasti. Orang gue denger ada cewek telan depan lu nggak apa-apain. Iya. Benar ya? Ada cewek telan depan lu nggak apa-apain. Itu iya. Itu benar. Iyalah, kalau lagi enggak ya enggak mau gitu kan. Tapi hal kalau lu melihat diri lu ya, Far ya. Kita kan nggak tahu manusia. Lu jangan nunjuk gue. Kita kan nggak tahu ya manusia. Gue tuh nggak pernah suka ketika orang datang ngejudge seseorang manusia dari profilnya, dari looknya. Kayaknya nggak adil gitu loh. Karena setiap orang itu kan yang tahu kan tentang dirinya. Banyak orang-orang yang kelihatan mukanya baik bajingan. Ada kemarin yang mukulin bininya kayak binatang, mukanya baik-baik banget, bro. Anak perpus gila mukanya. Iya. Asli. Mukanya tuh baik gitu, kayaknya suka menolong ya, menolong istrinya. Kelas 3 IPA unggulan lah itulah. Iya. Muka-muka IPA unggulan. Dia nampol bininya. Asli. Gue lihat, buset gue sampai, buset deh. Ini kita nggak bisa sama sekali. Iya, Cuma kan kalau ngelihat look lu gitu ya, wah susah nih gue percaya kalau Gofar nih nggak, aduh maaf nih Far ya, pasti orang gitu kan. Nah, lu ngerasa itu menjadi kerugian nggak buat lu? Gini, gue merasa bahwa diri gue tuh kan berproses ya, dan gue sebisa mungkin tidak menyesali apa yang gue perbuat di masa lalu. Tapi kerugian nggak buat lu? Lu ngerasa dengan soal image itu? Iya. Pada akhirnya gue bukan kerugian, tapi berpikir ulang. Contoh nih ya, pasti ada yang berubah. Adalah misalnya gue lagi talk show atau podcast kayak gini nih. Iya. Ngomongin soal hal-hal kayak yang berbau intim atau seks, dulu gue sejujur itu. Iya. Dan orang demen lagi. Iya, sejujur itu. Tapi sekarang gue akan memilah. Kenapa? Karena menurut gue ngapain? Gitu. Lah, dulu kenapa lu lakuin? Nah, dulu gue lakuin karena semata-mata gini cuy. Gini. Gue bisa ditanya nih soal seks ya. Apa bla 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 segala macam, gue akan bilang nih sejujur-jujurnya tuh. Iya. Karena berharap bahwa lu belajar dari kesalahan gue. Oke. Gini cuy, ngelihat anak-anak ini gue saat itu gue mikir ya, ngelihat anak-anak cuma sekarang gitu kayak, wah ini seks bebasnya udah luar biasa gila. Bukan masalah gitu. seks bebas kalau gue. Apa? Keberanian anak-anak kecil untuk melakukan pelecehan di bawah umur. Itu setuju. Ini berapa waktu belakangan banyak berita isinya begitu semua, dan gue sangat menyayangkan. Betul. Itu kan jadi kayak, sekarang gini loh, orang tuh nyerangnya membabi buta. Ada yang bilang, ini kontennya nih yang membuat akhirnya terjadi pelecehan.
Gue bilang enggak bisa, lu menyalahkan satu sisi aja. Kenapa seorang anak kecil di bawah umur bisa melakukan pelecehan? Satu, nafsu yang tertrigger oleh gambar visual. Akses video porno ataupun apapun itu sekarang sangat sebebas mudah. Itu. Oke? Lu bisa stop, susah. Jadi kalau orang-orang tua marah kepada orang lain, jangan dulu, tahan. Lu lihat dulu sejauh mana peran lu sebagai orang tua dalam memperhatikan pertumbuhan anak lu. Itu setuju. Itu dulu. Itu setuju. Oke, baru kita bicara keluar nih. Itu setuju. Boleh nggak sih dikurangin konten-konten yang bisa men-trigger anak-anak kecil ke arah seks yang salah? Enggak, itu setuju banget. Karena gini, pernah ada ibu-ibu nyamper gua kayak, Bang Gofar, boleh nggak ngomong joroknya dikurangin di YouTube? Karena anak saya nonton. Oh, calon mertua ya? Bukan. Bukan. Bukan ya? Bukan yang tadi Bukan orang random. Bukan. Sama soalnya kalimatnya tadi. Iya. Ada dulu di cerita calon mertua. Iya. Orang random aja gitu. Anaknya masih kecil. Masih SMP gitu. Inisial P, enggak? Bukan dong. Gue bilang gini kayak, harusnya ibu yang bisa melarang anaknya. Gitu. Kalau saya ngomong jorok, apalagi di konten otomotif, kayak ngomong anjing banget, itu adalah ekspresi saya terhadap kekaguman saya akan sesuatu karya. Pada akhirnya gue berdiskusi sama ibu itu, ibu harusnya bisa memfilter anaknya, kasih tahu aja. Gitu. Pertama-tama misalnya ya, mungkin ketika awal-awal bikin konten otomotif, ada anak kecil minta foto gue. Sampai sekarang gue pasti nanya, kamu tahu kan, kalau saya tuh sering ngomong kasar di YouTube. Tahu, papa udah kasih tahu ke aku kok, kata gitu. Itu jangan dicontoh. Itu contoh yang nggak baik. Dan itu adalah bentuk ekspresi saya terhadap kekaguman seseorang. Kayak damn, kayak contohnya kayak gitu. Apakah itu baik? Tidak. Mudah-mudahan kamu mengerti. Tapi apakah gue punya energi untuk ngasih tahu ke setiap orang kayak gitu? Enggak. Enggak. Kalau ada yang nanya aja gue akan kasih tahu. Ih, berarti semua hal ini lu pikirin ya, gue berarti deh. Kayak anak kecil tuh kalau misalnya nonton foto, kamu tahu kan Om tuh suka suka ngomong jorok gitu kan. Ngomong kasar gitu. Iya Om, kadang-kadang sama papa ditutup kupingnya. Ya berarti orang tuanya keren. Lu ngerasa konten-konten lu edukatif? Enggak. Sama sekali enggak. Terus orang pengennya konten edukatif. Ya berarti bukan di channel gue kali ya. Kalau gue channelnya kan modifikasi mobil. Itu kan edukatif. Edukasi bagi orang-orang yang memang mau untuk dengerin. Berarti edukasi itu perspektif lagi. Perspektif lagi. Toh emang gue yang selama ini kan gue kontennya nggak kayak Fitra Eri, Ridwan Hanif Motomobi yang memang beda karakter. ATPM. Kalau gue modifikasi, bengkel-bengkel, UMKM, bengkel-bengkel modif, itu gue samperin. Iya, tahu itu. Iya, jadi gue pengen ya bengkel-bengkel bagus ini punya exposure lebih untuk bisa dikenal sama orang-orang. Gue dengar-dengar katanya sekarang lu mau bikin itu ya, kayak semacam Pimp My Ride ya. Jadi memodif mobil orang, terus kemudian nanti lu carikan bengkel untuk memodifkan mobil orang itu jadi bagus gitu ya? Iya, betul. Yang pertama tuh mobilnya si Om Doni Herdaru, itu dari Animal Defender. Iya, tahu. Jadi gua pertamanya dia di Instagram, dia pengen bikin kanopi doang. Terus gue komen, Om Don, gue full custom mobil lu modif. Full, lu nggak usah bayar. Gue taruh di Instagram, semua bengkel support. Bang, gue nyumbang cat bang, gue nyumbang audio, bang gue nyumbang ban, gue nyumbang kayak kaki. Nah, yang nggak disumbang, itu pakai duit gue pribadi. Gitu. Jadi tuh, mobil, bagus. Ini lagi di interior sekarang. Iya. Ini mukanya mau dimodif bisa nggak nih? Jangan. Gue ceperin nih. Iya. Giginya agak maju dia. Biar mapak aspal. Iya. Tapi kan kalau gue lihat ya Varia dari lu yang dulu ya ke sekarang ya, lu ngerasa ada penurunan? Ada, banyak. Gue nggak tahu ini penurunan apa enggak ya. Tapi menurut gue nyaman di sini. Tapi yang pasti gini, yang dulu gue bete adalah teman-teman gue yang punya nomor gua, yang follow-followan gua, lu nggak mau ngobrol dulu sama gue nih cuy sebelum speak up, gitu. Lu kan punya nomor gua. Tiba-tiba gitu. Bicara. Iya. Tapi memperburuk keadaan. Betul. Tapi itu dulu, BT-nya dulu, sekarang aman. Ih, gua kasihan sama lu bro. Iya. Lu nggak marah? Awalnya marah. Lu ngapain waktu itu? Ngobrol sama anjing. Lucu.
Lu ngobrol sama anjing? Sama anjing gua. Oh iya. Broto. Broto. Nama anjingnya Broto. Ini momen deep ya? Momen deep. Lu berdua. Berdua ngobrol. Karena menurut gua dia nggak toksik. Toksiknya paling cuma berak sembarangan ya. Iya. Sama kencing sembarangan. Iya. Sama gigitin kacamata gua. Iya. Ada 10 kacamata yang digigitin dia. Ya wajar lah ya. Cuma bagi gua ketika gua pengen curhat, gua curhat ke dia. Karena gua nggak trust sama manusia saat itu. Iya. Gitu. Ya, Ternyata manusia bisa lebih jahat daripada anjing. Betul. Jadi gua merasa bahwa ketika gua curhat sama dia cuma jilatin muka gua. Oh iya. Iya. Dia nggak menjilat kemudian menusuk lo dari belakang. Betul itu. Personifikasi yang bagus sekali, saudara. Iya, itu keren. Paham. Ya. Jadi lu mendengar kayak, tapi lu nggak merasa sedih nggak? Lu tau gak Gojek, GoFood datang, tak, gue kabur ngumpet lemari. Kenapa? Ada perasaan takut dipersekusi. Dipersekusi oleh apa? Gak tahu, itu kan kepala gue bising ya, sama suara-suara. Ih kasihan ya dia ya. Iya. Sampai saatnya gue tahu, gue gak baik-baik aja. Lu ke psikolog gak? Iya, psikiater, obat. Akhirnya gue nyentuh narkoba. Ke psikiater? Akhirnya nyentuh narkoba. Serius? Iya. Serius? Iya. Serius lu? Iya, dan gue tuh yang gak private cuy, psikiaternya. Jadi gue nunggu di ruang tunggu. Terus gini, Abdul Ghaffar Hilman semua nengok shoot. Ya bodo amat bro. Iya. Ya gue pengen sembuh. Iya. Karena gue sadar gue tuh gak baik-baik aja. Gue butuh pertolongan yang ahli. Gue gak ke psikiater lagi anjing. Gue psikiater, karena gue tahu gue gak baik-baik aja. Oke, lu ke psikiater nih. Iya. Terus dikasih obat. Iya. Terus akhirnya? Jadi gini, gue tuh divonisnya apa ya sama dokter ya? Manik depresif. Manik depresif, iya. Ini gue tahu ya, sorry kalau gue salah. Ini perasaan normal manusia di titik ini nih. Ini manik, ini depresif. Nah gue bisa manik tiba-tiba dalam beberapa menit hitungan ke sini. Oh joblak, swing ya? Iya, song. Kata dokter gini, dokternya saya tuh ikutin YouTube Anda dari lama. Gitu. Dari awal saya melihat kayak, ini orang kayak ada potensi untuk kesini deh, ke manik depresif itu. Iya, karena dia seorang psikiater ya? Iya, kata psikiater itu, katanya orang yang berkarya, seniman, segala macam, yang jenius itu pasti manik. Katanya, aktor-aktor. Gue juga dong. Bisa jadi. Gue lebih ke maniak sih. Buas. Maniak gue. Iya, gue maniak. Iya. Gue terima aja. Karena menurut gue penyakit kalau kita denial, dia datang. Dia terima aja, udah jadi barangnya. Iya. Jadi menurut psikiater itu, lu mengalami kondisi yang itu ekstrim nggak? Ekstrim, soalnya naik turunnya tinggi banget. Dari dia dengerin cerita gue, ternyata naik turunnya tuh secepat itu. Kasian. Iya, akhirnya dikasih obat biar menurunkan ke titik manusia pada umumnya. Tapi lebih ke penenang kan? Biar menjadi titik ini, titik tengah. Iya. Manusia. Tapi sifat obatnya menenangkan saja. Menenangkan, chill aja. Terus kenapa bisa kena apa jadinya? Karena kan kalau kita tes urin itu ada narkobanya kan. Jadi lama-lama dia pakai. Iya, gue nggak pernah nyentuh narkoba. Iya. Sekali. Cuma itu narkoba yang ini apa? Yang ada resep. Iya. Pasti udah sembuh juga. Iya. Enggak, gue akhirnya keluar. Udah nggak ya? Gue akhirnya keluar. Gue sebisa mungkin untuk bisa keluar dari obat ini. Akhirnya bisa lepas? Jadi gini, ketika gue jelasin permasalahan ini dan obat-obat ini kan, gue foto obat-obatnya. Karena kan obat-obatnya itu bertahap. Nambah lagi gitu kan. Nah jadi intinya gini, kenapa gue gak suka sama obat ini? Karena gue gak jadi kreatif. Kalau lo ngomong, gue pengen ngomong gitu. Gue kalau ngomong gini nyakitin perasaan Denny gak ya? Jadi mikir gitu. Oh jadi iya. Jadi gue kalau, nah yang lebih ngeheknya lagi adalah ide. Kalau gue ide gini, dulu kan kalau ide dulu ya, mungkin sekarang gue mungkin lagi menuju ke situ lagi lah, udah bisa. Klien ngomong nih, kita baru pertama kali ketemu klien itu. Far, kita punya campaign ABCD dalam setengah jam ngomong biasanya. Outputnya udah bisa semua eksekusi, ide kreatif, campaign, gue udah bisa salurin ke orang itu. Anjing gue udah ada semua, udah sambil gue ngetik. Bisa klien ngomong, Far kita punya, problem lo apa di brand? Ini, kita tuh pengennya, gue catat segala macam. Kelar rapat, gue udah punya outputnya. Pak, mendingan ABCD ngeluarin, eksekusinya ABCD. Bisa kayak gitu. Itu gue suka banget dengan diri gue yang kayak gitu. Tapi ternyata ketika ada obat itu, tidak. Bagus kayak ya, gitu. Oh. Gue ide gini, kayak ide gue jelek deh.
Ada ya orang kayak gitu juga ada loh. Ada orang kayak gitu soalnya serba salah. Kayaknya di gue jelek deh nih. Kayak ketakutan. Iya. Kayaknya nggak diterima dia deh gitu. Oleh jadi kayak minder-minder gitu Iya, ya? minder. Oh, itu yang bikin dia banyak menghilang kali ya? Iya. Karena gue dalam pengobatan. Hal terekstrim apa yang akhirnya lu pikirkan pada saat kondisi seperti itu? Suicide lah. Oh, kasihan. Iya, gue udah feeling sih. Jadi lu sempat udah berpikir bahwa di gue udah menyiapkan tempat, udah menyiapkan alat, udah menyiapkan surat. Lu udah tulis? Udah. Oh my God. Lu tau tulisan apa? Apa sih? Gue nggak bersalah, gue cuma lelah. Ih, anjir. Lu tau yang nyelamatin gue apa? Apa? Jadi gini, gue tuh orangnya pelupa sama barang ya. Yang sering kali tiap hari pelupa adalah handphone. Nah seringnya gue lagi milih-milih baju, handphone gue taruh mana. Nah seringnya gue lagi milih baju, handphone gue taruh lemari. Ya kelupaan tuh. Nah saat itu tempat eksekusi itu adalah di satu kamar ini. Lu udah siapin? Tiba-tiba kring bunyi telepon, nyokap gue. Abis sholat nangis. Pantes lu agak sedikit itu tadi. Iya, Gofar jangan menyerah. Tiba-tiba ngomong gitu. Awal telepon bukan halu. Aduh. Mama bagaimanapun selalu ada di samping Gofar. Sama lagi kita kan? Iya, kenapa ya? Iya, kita mau segimananya kita di luar sama nyokap tetap tapi timingnya bisa pas gitu ya, Pak. Itu. Apa itu pertanda Tuhan pengen kasih lo kesempatan kedua, Far? Mungkin. Makanya saat itu gue bersyukur sama hidup gue lagi sih. Nah, makanya dari situ gue pergi ke psikiater. Coba untuk menyembuhkan diri. Karena gue tahu gue nggak baik-baik aja. Kasihan. Gue udah ngerasa nih, gue feeling nih Gofar nih butuh orang untuk ngebantu dia. Tapi gue lihat tipe lu tuh, lu bukan orang yang pengen didatengin nih. Lu akan datang ketika lu butuh. Iya, gue datang ketika butuh. Dan gue ngerasa, oh ini orang perlu berproses nih. Makanya gue penasaran hari ini gue pengen undang, gue pengen denger semua ceritanya. Itu lengkapnya, Far. Lu 3 tahun ya, Den? 7. Pulih lu 7? Gue nggak pulih-pulih sih, Far. Sampai sekarang gue maniak ya. Nggak, maksud gue dari kejadian itu yang bikin lu pusing sampai main layangan. Iya. Sampai berapa lama akhirnya lu bisa, kan sekarang lu akhirnya bisa grow up, scale up sampai sebegininya gitu. Titik baliknya ya? Iya. Titik baliknya yang perjalanan spiritual gue ke gunung. Dimana gue pernah cerita. Iya, gue ke gunung waktu itu. Gue depresi, terus gue ke gunung akhirnya. Ini akumulasi ya dari semua hal-hal buruk yang terjadi sampai banyak hal. Jadi orang kan udah ngelihat gue jelek aja gitu kan. Iya. Lu bayangkan insecure-nya tinggi banget sampai kadang-kadang kalau misalnya kita ketemu orang ngelihat kita itu kita udah ngerasa bersalah, bro. Iya. Terus tapi gue coba untuk ngebangun percaya diri gue bahwa gue nggak boleh kalah, kata-kata nggak akan membunuh lu dan segala macam. Tapi satu sisi di kamar kita serapuh itu. Rapuh banget gitu. Cuma kan kita laki ya, Far ya. Apalagi kita punya predikat image yang kita sudah develop bahwa kita tangguh. Jadi kita nih kayak pertarungan batin yang tidak akan pernah selesai aja gitu. Kayak bergumul kan. Gue pengen fight, gue gak bisa kalah tapi gue rapuh. Gitu. Jadi kita tuh kayak orang denial. Tapi satu sisi kita gak punya solusi. Iya. Sampai akhirnya gue punya perjalanan ke gunung itu, di situ gue menemukan jalan spiritual gue sendiri, akhirnya membebaskan gue tuh. Apa yang lo temuin di gunung? Jadi gue merasa bahwa selama ini gue sudah memberi makan serigala hitam di dalam diri gue terlalu banyak. Sampai akhirnya diri gue sendiri pun marah kepada gue. Dan akhirnya berdialog sampai akhirnya gue bilang sama diri gue sendiri, gue minta maaf sama dia. Oke, poinnya adalah maafin diri sendiri berarti? Oke. Lu ada sampai ke titik itu nggak? Ada. Akhirnya lu memaafkan diri lu. Ada. Setelah apa itu? Setelah apa yang gue alami semua itu, setelah yang kejadian itu. Karena kan lu pasti nyalain diri lu. Iya pasti. Wah ternyata gue ini anjing, gue udah dulu nih gini-gini nih ngomong akhirnya jadi bumerang nih apa yang gue omongin gitu kan. Akhirnya kayak yaudahlah, Far. Itu proses. Itulah yang dulu. Yang sekarang kan lu nggak begitu. Itu gara-gara apa lu bisa sampai di titik itu tuh, Far? Gara-gara pengobatan. Oh. Karena gue baru berpikir jernih. Tapi emang segila itu dia. Ini saksi mata kan ya? Iya. Kacau ya? Kacau. Lu kasihan nggak? Kasihan ya? Dia sempat kena, beberapa kali kena. Jadi gue kasihan sama tim gue. Kenapa dia? Ya gue sempat marah gitu kan. Terus tim terdekat gue tuh kena banget lah.
Ih, lu baik juga ya mau nemenin dia. Iya. Lu nggak mau kerja di sini? Semua aja lu ambil. Jadi lu ambil. Jadi gua ambil, bayi mau punya gua ambil. Gua rencananya mengumpulkan semua kreatif konten kreator besar ya. Nanti Vindes ya menyusul Vindes ya. kesini. Iya, Vindes kesini. Ada yang nanya tadi kolom komentar. Kenapa udah nggak main nama Vindes katanya? Oh, main mobil sih masih sama Desta. Iya, lu dekat dulu sama mereka Desta ya? Punya ya kalau tiap minggu pagi tuh ngumpul-ngumpul bareng. Oh, tapi emang bukan circle lu aja ya? Cuman hanya sekedar pas ketemu bikin konten bareng doang? Enggak bikin konten justru. Kita karena emang masing-masing tuh suka sama mobil. Oh, jadi di situ Andre Taulani, Desta, Omesh, terus ya banyak lah teman-teman lah di situ. Iya. Nah tuh ngumpul bareng. Nah emang sekarang ya wacana aja sih mereka. Tapi lu akhirnya punya kehidupan yang berbeda nggak setelah kejadian itu? Iya. Iya kan? Iya. Lu melihat itu. Lu udah mulai memfilter ya kayaknya ya? Oh harus. Ternyata harus. Yang menyelamatkan gua adalah orang-orang yang nggak gue sangka-sangka. Siapa tuh? Teman-teman SMA. Oh, kayak Riko, Wanda. Mereka hadir ya? Ya hadir. Dan yang nggak disangka-sangka. Orang lama ya? Orang lama. Dan bahkan orang yang gue benci. Ah, siapa? Gue benci sama orang ini nih. Songong banget lu. Bangsat aja. Tiba-tiba datang nelfon gue. Par, butuh bantuan apa? Siapa itu? Adalah. Oh, nggak mau disebut namanya? Enggak. Jadi itu teman SMA? Enggak, teman lama aja. Oh, tapi lu nggak suka aja sama dia? Nggak suka aja. Emang songong, emang tai lah gitu. Iya kan lu juga songong. Iya, Mbak Yawati. Gue kayak lagi ngobrol sama diri gue sendiri. Iya. Kadang-kadang kita ya. Maksudnya kita gak suka orang songong, tapi kita sendiri songong gitu loh. Kayak nggak boleh ada orang yang lebih songong dari kita. Bener, kita level songong kita harus berbeda nih gitu. Lu jangan masuk ke circle songong gue nih. Iya. Itu pride cowok ya. Si songong yang berego ya. Iya. Tapi ternyata orang yang gue anggap gue benci ya. Ternyata nyolongin. Iya, dia lebih punya bahkan tulus bahkan orang yang gue anggap temen gitu kan. Lu nggak bakal kemana kalau best friend gue. Cabut. Ya gitulah. Jadi nggak bisa diprediksi manusia itu. Memang bener ya kata pepatah usang yang mengatakan. Iya. Cemil dulu. Kata lo akan menemukan siapa teman terbaik lo ketika lo berada di dalam titik terendah. Gitu. Dan lo pengen nggak dapat kesempatan lagi, Pak? Gue pasti pengen. Cuma satu yang gue pengen sampaikan adalah ketika lo emang lagi lelah, ya kasih break aja. Ketika lo lagi merasa gue lagi apa-apa nih badan gue, iya akui aja. Sulit ya kalau buat cowok. Iya, wah gue harus strong nih, gue harus depan tim gue, keluarga gue harus menjadi seorang leader yang iya. Cuma lo harus akui aja dulu. Gue lagi gak kenapa-napa nih, gue lagi sakit nih. Itu harus diakui. Gak apa-apa ya? Karena banyak orang tuh yang enggan untuk melakukan atau mengakui bahwa diri dia lagi ada masalah. Menurut lo kenapa? Ego. Mainly apa ya? Mainly ini ya? Iya, dan sebenarnya nggak cuma cowok sih, cewek-cewek juga banyak yang kayak gitu. Cuma kata-kata everything's gonna be alright itu bullshit sebenarnya. Everything's gonna be alright? Itu bullshit menurut gua. Kenapa? Itu nggak pantas disampaikan untuk orang yang lagi ada masalah. Kata-kata yang paling tepat adalah nikmati masa lalu. Pol-polan hadapinnya. Tapi kasih deadline dalam diri lu, kapan harus move on, kapan harus bangkit. Iya. Ini Gofar nih yang gue ngobrol. Cuy, gue best googling. Habis googling ya. The best quotes ever gitu. Apakah dia terkena pengaruh Cupita di dalam hidupnya? Iya. Gofar sang penakluk wanita ya. Tapi Cupita ini ya, gimmick ya? Kagak beneran pacaran. Berapa wanita sih yang pernah lu akuin pacaran lu? Kalau pacaran gue dikit, Den. Tapi Far, tunggu. Ini gue mau klarifikasi ya. Gue pernah baca, dia katanya pernah tidur sama 100 cewek. Lu pernah ngomong gitu? Iya kan, gue bilang sama lu. Zaman dulu, gue bilang gini. Gue ingat banget di podcastnya Ari Lasso. Oh itu? Iya, gue bilang ketika umur 21 atau 20 gue lupa gitu. Gue tuh punya target tidur sama 100 cewek. Oh target. Iya. Udah kecapai. Targetnya tercapai. Nah salahnya adalah gue ngomong senyablak itu. Kemudian? Yang harusnya sih ya apapun konsumsi pribadi kita harusnya pribadi aja. Jangan gitu. Ya diumbar ya. Sekarang sih gue nggak mau. Kenapa emang waktu itu?
Ya karena gue pengen jujur aja. Ya nggak apa-apa juga kan ya? Iya harusnya nggak apa-apa. Cuma kan ketika jadi backfire buat lu, dan gue menyadari gini, ya ngapain juga ya? Gue ngomong sedalam itu, kan nggak perlu semua orang tahu tentang hidup gue. Itu lu mau sih. jujur apa pengen nyombong? Nggak, jujur aja. Jujur aja. Lu Jujur pengen aja. pengen sama 100 wanita gitu. Pas umur 21. Oh, ada Jujur aja. sin. Cuma kan kayak nggak penting ternyata. Sangat nggak penting. Iya, jadi sekarang lu banyak memperbarui banyak hal ya. Banyak hal dalam hidup gue berproses. Tapi gimana nih Far, kalau misalnya akhirnya perubahan baru dari seorang Gofar membuat Gofar tidak sekenceng dulu lagi, seterkenal dulu, orang tidak sebegitu ngefans sama lu lagi karena orang lebih suka lu yang liar, Nggak apa-apa. Gue sama sekali nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena gue nyamannya dengan keadaan gue kayak gini, dan banyak juga orang-orang yang memang kayak suka dengan, ya gue sekarang otomotif kan. Kan gue merasa otomotif itu tuh less drama ya, apa yang gue alami ya. Jadi mereka tuh suka dengan karya-karya gue yang di otomotif. Gue bikin apa, mereka suka banget. Jadi menurut gue, itulah salah satunya ketika gue puasa ngonten, akhirnya gue ke otomotif. Kalau nggak ada masalah itu, gue nggak bikin velg. Gue bikin brand velg sendiri. Karena gue lagi kusut. Gue usaha apa ya? Usaha gue udah hancur semua nih. Dalam 2 bulan berikutnya nih, gue mulai sedikit waras, gue breakdown. Gue nggak punya apa-apa, mobil 6 dijual. Dari kejadian itu. Hancur ya perekonomian. Hancur gila. Sedih gue kalau inget itu. Usaha udah kusut. Akhirnya gue harus muter otak, gimana caranya gue bisa survive. Gue ambil, gue gak punya apa-apa, duit udah sedikit banget. Gue punya aset apa? Aset digital. Gue buka YouTube gue buka Instagram gue buka Google Analytics gue. Oke, 95% cowok. Konten paling banyak diminati adalah otomotif. Oke, otomotif dan berhubungan dengan cowok apa ya? Gue bikin apa ya? Velg kali ya, seru ya. Gue gambar-gambar, coret-coret sendiri. Gue hubungi teman-teman gue yang memang punya potensi untuk kerjasama sama gue. Terjadilah akhirnya bikin velg lokal. Oh. Iya, brand lokal. Apa nama velg? Namanya TBW. TBW. Dia Turbo Start Wheel. Wih, namanya keren banget. Turbo Start Wheel, yoi. Itu lokal. Dijual sekarang? Jual. Udah mungkin jalan 2 tahun ya. Bisa dibeli di mana itu? Ada Instagramnya? Ada di Instagram gua, Turbo Start Wheel. Oh, oke. Buat kalian laki-laki nih, para penyuka nih, boleh dicek tuh ya. Dicek. Nah, ini menjadi playground baru gue nih. Tempat lu bertumbuh baru. Iya, karena ketika launching sejam itu cuma di e-commerce doang. Launchingnya gue nggak punya toko fisik. Itu dalam sejam tuh laku 100 set. Tiba-tiba rekening gue banyak. Wah, kayak lagi nih. Anjing. Kayak lagi nih. Iya Nah, kan? karena ternyata otomotif itu tuh kayak akhirnya membantu gua untuk scale up dan recovery. Oke, tapi nama baik lu kalau lu lihat sekarang di luaran masih terkontaminasi nggak dengan Pasti isu? ada. Masih ya? Nggak Masih bakal ada? bisa hilang. Oh, iya. Cuma sekarang gua nggak terlalu peduli. Ya, karena lu udah mulai berdamai. Pelajaran berharga dari diri gua adalah dulu Iya. gua konsentrasi sama orang, kenapa lu benci gua? Oke. Kenapa sih lu benci gua? Kenapa? Iya. Sekarang gua balik. Gua akan berkonsentrasi sama orang yang memang suka sama gua. Karena pertama, energinya lebih sedikit dan tepat guna. Energi kita. Kita akan fokus sama orang-orang yang sayang sama kita, yang suka sama kita, kita fokus sama dia aja. Dan orang yang benci sama kita, ya udah jadi pelajaran aja. Dan itu jadi tidak lebih toksik buat lo ya? Betul. Jadi lebih waras. Keep sane. Cupita itu adalah salah satu orang itu ya? Betul. Dan lu akan nikahi? Wah. Gue mau nanya, lu udah pernah nikah belum sih? Belum. Kenapa lu nggak nikah-nikah, Wak? Nggak tahu ya. Ayo kita bedah yuk. Ada rasa takut apa lu kenapa nggak nikah-nikah? Nggak, orang-orang kayak dia nih mirip kayak gue nih. Nggak, gue pengen ketika gue nikah, gue nggak mau ke mana-mana. Apa nggak kemana-mana? Ya gue pengen satu orang doang. Oh, lu nggak mau sampai ini apa tertarik dengan sama wanita lain? Nggak gitu. Mungkin, kita laki pasti tertarik. Tertarik sih ya, cuma jangan sampai kejadian. Iya, itu tergantung kita. Iya betul, makanya gue tuh lagi berusaha mengumpulkan energi itu. Oh, lu masih gampang tergoda ya? Ya sekarang sih udah lebih mending lah ya. Oh, dibanding dulu ya? Lebih waspada lah Wanita sekarang. bentuknya seperti apa yang bisa membuat lu terdistract? Gua sebenarnya kalau misalnya bentuk fisik
pacar gue dari dulu sampai sekarang gitu kan beda-beda ya bentuk badannya sama mukanya gitu. Jadi nggak punya Similarity yang spesifik. mereka punya apa biasanya? Enak diajak ngobrol. Oke. Kalau physically nggak terlalu ya? Enggak. Yang big-bignya apa gitu, big nose mungkin atau big ear gitu? Enggak juga, ya pasti ada. Coba kalau misalnya lu ngomongin apa misalnya ada bentuk tubuh dia yang memang besar gitu. Ya. Gua ada yang Ido mungkin ya, kan. gua ada yang kecil banget gitu. Ada ya? Pernah pacaran. Oh, saya tahu tuh. Gua pernah ada sama yang cewek gendut banget mungkin berat tingginya setengah gua tapi beratnya 85 apa 90 gitu pernah. Oh. Gebuk banget. Jadi fisik bukan Tapi patokan. dia lovable banget sama gua. Oh, berarti kenyamanan. Kenyamanan. Yang lu cari dari seorang wanita apa? Kenyamanan. Kenyamanan semacam apa yang kau cari? Nyaman. Apa itu kenyamanan apa? Kenyamanan dan kebebasan, kemerdekaan menjadi diri kita sendiri depan orang itu. Nggak ada yang tutupin, nggak ada yang dibagus-bagusin, nggak ada yang dijelekin. Belum dapat? Ya, beberapa kali. Kalau gue pacaran pasti sama yang kayak gitu. Ada? Kalau gue pacaran pasti kayak gitu. Kamu nggak jadi ke pelaminan? Iya, karena mungkin ya banyak kegagalan mungkin ya. Apa Satu dan lain kegagalan? hal gitu kan. Lu udah evaluasi belum? Gini deh. Asik ya, seru deh. Seru. Ya nggak tahu ya bukan orang-orang kayak gue sih. Kayak gue gitu ya. Kalau gue sih sebenarnya ya bukannya apa-apa ya. Untuk mendapatkan pacar itu mudah banget. Asik. Bener. Tapi paling susah adalah mendapatkan mertua. Oh, iya. Paham lagi gue bro. Ikan. Relate lagi gue. Iya. Apalagi ada kasus yang tadi kita bahas. Iya, jadinya kan orang-orang kan berpikir bla 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 bla. Ya lu pernah mengalami dalam hidup lu bukan? Ya, anjing itu kayak Iya. pisau di belakang. Iya benar. Lu Iya. kalau nggak selesai, dia akan terus saja ngikut gitu loh. Tapi gue melihat si Cupi tuh dia tuh suka gini. Orang-orang dia tuh survive dengan cara dia dan menurut gue keren banget. Cuma banyak yang nggak tahu ya. Iya. Dia tuh survive banget dan dia tuh orangnya tuh sangat-sangat introvert. Bahkan ke teman baiknya tuh dia nggak cerita. Dia insecure nggak? Banget. Iya. Tapi menurut gua insecure-nya dia menjadi energi dia untuk tetap bertahan hidup. Menurut gua tuh bagus banget. Relate ya? Iya, gua suka banget dengan cara dia bertahan hidup. Gua suka banget. Etos kerja dia. Satu Bahkan visi nih. kalau misal gua ketemu sama dia pacaran gua adalah 70% ngomongin kerjaan. Oh tidak seperti apa yang dipikirkan netizen itu Iya. ya? Kita ngomongin buat ini A B C D nanti apa bahkan karena dia penyanyi dangdut ya gua akhirnya interest untuk ngulik. Tapi industri orang dangdut. sekelas lu anak gaul Jakarta dan lain-lain, maaf ya, Iya. lu tidak merasa terdowngrade ketika lu dengan seorang penyanyi dangdut? Enggak ya? Karena kan ada orang yang merasa dia terdowngrade. Iya. Karena menurut gue dangdut itu musik yang lu nggak pernah mati, musik itu nggak pernah ada. Nggak pernah, menurut gue juga enggak. Dangdut itu ya bisa menyatukan. Lu konser apa, acara apa, mau formal nggak formal, dangdut tuh menyatukan semuanya gitu. Iya. Jadi menurut gue tuh cara dia survive dari selama ini dan apa kedepannya menurut gue tertarik banget sama ini orang. Ini orang tuh menurut gue tuh bahkan gue banyak belajar dari Cupi sih. Masa? Iya. Berarti ada kemungkinan besar menikahnya ya? Ya kalau kepengen mah ada. Lu nggak merasa resah dengan usia? Enggak. Kenapa lu nggak merasa resah? Enggak, karena menurut gue pernikahan adalah bukan sebuah final ya. Ya, karena saat ini, selama ini gue merasa kayak menikah, gue belum butuh-butuh amat gitu. Oke. Tapi ketika gue butuh, gue pasti akan mencari sih. Tapi lu udah percaya sama diri lu ketika lu menikah nanti bahwa lu akan menjadi pemimpin rumah tangga yang bagus, suami yang bisa setia, atau lu belum? Cita-cita gue tuh gue pengen punya anak. Kalau anak cowok, gue pengen namain Robot. Diketawa. Kenapa robot ya? Kayak keren banget gitu, cuy. Robot Hilman. Bang, keren sih. Robot Hilman Oke, keren sih. Gue punya jawabannya. Walaupun aneh ya. Gue punya jawabannya. Bukan aneh namanya ya. Enggak, gue punya jawabannya. Kenapa? Lu mungkin akan dibully ketika SD. Oke, lu dibully robot. Ada orang yang kak. Ke depan lu pasti tahan deh. Oh iya. SD Dia doang. udah bayangin lagi. Iya. Temennya tiba-tiba jalan. Buah kakak, transformer. Japaka kokak gitu. Tapi ketika lu SMA, Iya. lu jadi vokalis band. Di cover, nama lu Robot, vokal. Respect orang, bro. Anjay.
by album Robot. Gila. Robot Gofar. Sangat inspiratif ya. Kalau cewek lu namanya siapa? Cyborg atau Android? Iya, asik. Cyborg atau Android ya? Iya. Nggak AI ya? Tapi ada nama mobilnya pasti. Ada ya? Iya. Kalau cewek tuh Android Testarossa, Hilman. Asik. Ferrari. Asik. Ferrari Testarossa. Iya. Gua sampai sekarang gue suka bingung ya kenapa ya wanita-wanita demen banget sama dia. Sekarang gue mulai ngerti nih cara dia membangun sesuatu, cara dia menyamankan sesuatu. Memang kalau dia punya misalnya kelebihan ya. cowok robot Karman Gia Hilman, VW. Iya. Oke, sebagai penutup dari ngobrol-ngobrol gak jelas kita ini, Far, dengan semua cerita ini ya, lu menatap masa depan yang pasti berbeda dengan masa depan yang dulu ya. Iya. Masa depan yang dulu sepertinya sudahlah, gitu ya. Iya. Kalau dulu apa masa depan yang lu lihat biar kita bisa tahu waktu lu lagi jaya-jayanya, Iya. segala macam. Lu melihat apa? Gue membayangkan bahwa umur gue 45, yang mana kalau sekarang tuh mungkin 4 tahun lagi ya. Umur 45 tuh gue udah lepas dari segalanya, zaman dulu, menikmati hasil kekayaan gue. Ini apa? Financial apa istilahnya? Financial freedom. Freedom? Iya, kayak gitu? Kayak gitu. Kerjaan gue cuma duduk di depan tungku perapian, pakai kimono satin, menulis partitur lagu, sambil main piano, nang. Oh, gitu orang kan. klasik ini. Iya. Iya, klasik vintage. Iya, vintage. kalau sore-sore tuh gue memilah batang kayu menjadi kayu bakar gitu kan. Siang-siang gue kayak ngangon sapi. Semanly itu Iya, ya. kayak wah semua uang bekerja untuk saya. Iya. Bayangan lo. Sekarang tidak tuh. Sudah tidak. Berubah nih sekarang. Berubah. Bayangan lo apa sekarang? Gue akan memperkecil kemungkinan. Memperkecil kemungkinan? Iya. Jadi gue akan berpikir hari ini, minggu ini ngapain. Live by the day. Wah, congrats ya. Iya. Karena itu the best part of life adalah live by the day. Iya. Karena banyak orang yang gitu akhirnya, ya? Iya. Oh. Orang banyak yang melihat hidup itu, dia terlalu melihat jauh sampai dia melupakan yang dekat. Betul. Jadi kita akhirnya lupa mensyukuri bahwa hidup itu sebenarnya pemberian. Iya. Nah, jadi sebelum tidur adalah menyempatkan 15 menit atau 10 menit waktu gua untuk berterima kasih. Oke. Terima kasih hari ini, detail. Hari ini teh manisnya enak. Masuk ke podcastnya Denny Sumargo. Oke. Tadi sebelum itu gue syuting konten otomotif, hasilnya bagus banget. Oke. Tadi gue nyerempet mobil, mobil gue lecet, terima kasih atas kelecetannya. Oke. Iya, tapi tidak berharap. Nggak kayak, mudah-mudahan besok. Nggak gue. Oke. Nggak mau. Kenapa? Hanya cukup berterima kasih. Gue takut ketika gue meminta atau berharap, gue takut melampaui kekuasaannya. Tapi kata orang-orang, meminta tuh boleh loh, Far. Boleh loh, sangat boleh. Tapi gue gak mau. Gue cukup berterima kasih aja hari ini. Dari mana lu belajar itu? Gak tahu. Dari semua kekecewaan kali ya. Iya. Menarik sekali. Iya. Ngobrol. Banyak orang itu banyakkan meminta tapi lupa berterima kasih. Dan mereka mengawali harinya dengan meminta bukan berterima kasih. Gue takut meminta doang sih. Karena? Takut meminta. Karena gini, baik mau baik aja, ngasih aja. Udah. Stop di situ. Jangan meminta apapun. Terima kasih aja. Terima kasih gue udah ngasih duit. Sekian ini ke orang ini dalam wisdom kita malam-malam. Terima kasih gue dihadirkan masalah yang sebegitu beratnya dicerca sama se-Indonesia. Terima kasih. Tiap hari tuh terima kasih. Gue takut untuk meminta, Den. Takut melampaui. Karena pengalaman yang dulu ya. Iya, takut pamrih. Dan lu nggak mau balik di titik itu lagi. Nggak mau. Lu nggak mau terima kasih sama teman-teman lu yang ninggalin lu saat itu. Oh, gue terima kasih banget. Iya. Gue terima kasih banget. Karena mereka mengajarkan pertemanan yang sesungguhnya. Apa itu? Pertemanan dan bisnis nggak bisa disatuin. Gofar Hilman.